Novel Raja Tertinggi. Bab 431. Ketika Cui Yun melihat bahwa Umi sebenarnya berbicara dengan sangat keras, dia sangat gugup dan cemas, dan kemarahannya melonjak dengan satu kaki. Umi meraih kakinya dan tersenyum. Cui Yun, kamu tampaknya sangat khawatir tentang masalah ini yang diketahui. Ngomong-ngomong, hari ini di siang hari, tunanganmu bertanya apakah kamu memiliki dendam terhadapku, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Jika Anda memberitahu saya, mungkin tunangan Anda akan membalas kematian Anda. Saya sangat ingin tahu bahwa Anda takut memberitahu dia. Lepaskan kakiku. Omi dengan tegas melepaskan kakinya dan berkata, meskipun kamu cukup cantik, aku tidak tertarik padamu. Pergi ke neraka. Cui Yun tiba-tiba menyelinap menyerang dan menusuk Yin bawah Umi dengan pedangnya. Sial, kau sangat tercela. Menyelinap menyerang dan mencoba untuk mencoret pria yang baru saja kuhabiskan dengan adikmu. Kau berani menyentuhnya. Omi tersentak. Serangan menyelinap Cui Yun gagal. Omi melintas ke punggungnya. Omi ingat terakhir kali dia memukulnya, dan ketika dia kehilangan kendali atas tangannya, dia menamparkan pantat Cui Yun lagi. Tamparan. Sangat keras. Ah, Cui Yun berteriak, dan rasa sakit yang panas dari pantatnya sepertinya mengingatkannya pada waktu itu. Dalam hatinya, Omi berkata, aku benar-benar memukulnya lagi. Tuhan bersaksi bahwa itu bukan niatku. Namun, pertarungan sudah berakhir, jadi tentu saja, Omi tidak akan menyangkalnya. Omi, aku belum selesai denganmu. Kata Cui Yun dengan putus asa. Omi melihat kekesalannya, merasa cukup cantik, bagaimanapun juga, dia adalah saudara kembar Liona, tidak peduli seberapa buruk posturnya, itu tidak jauh di belakang. Cui Yun, tersesat, jika kamu mengganggu istriku lagi di masa depan, itu tidak akan menjadi pukulan, hanya menghancurkan pakaianmu. Omi, jika kamu berani sombong, aku akan memberitahu tunanganku, tunggu saja kematiannya. Cui Yun menggertakkan giginya. Ayo, cepat tunanganmu seorang Hautian. Kamu pikir aku akan takut? Jujur, aku bahkan tidak peduli. Berbahaya atau tidak, kamu tahu sendiri. Kamu sudah takut mati di hatimu. Kamu hanya bermulut keras. Baiklah, aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Kamu pasti tidak berani memberitahunya. Hahaha. Dengan mendengus marah, Cui Yun terbang dan pergi. Sangat menyesal datang menemui Liona malam ini. Omi melihat kepergiannya, menghela nafas dan terbang juga. Liona bahkan tidak tahu bahwa Cui Yun ingin mencarinya tetapi dihentikan oleh Omi. Omi memukul Cui Yun, dan meskipun Cui Yun tidak berani memberitahu tunangannya, Omi juga tidak berani memberitahu Liona. Keesokan harinya, Omi masih pergi ke Departemen Penyembuhan, sementara seluruh Akademi Seni Bela Diri, setiap departemen, setiap kelas, setiap siswa, semua melakukan hal mereka sendiri. Dan pada akhirnya, mereka semua memiliki satu tujuan, untuk menjadi lebih kuat. Siswa tahun pertama, di sisi lain, semua melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan kompetisi siswa baru, yang masih sekitar 10 hari lagi, dan semua orang berebut setiap detik. Omi juga tidak menganggur, dia berada di belakang Departemen Penyembuhan, berlatih seni bela diri di sana sendirian. Gaya pertama dari teknik pedang naga turun, 3 pedang menjadi 1. Swoosh, Omi menyerang dengan 1 pedang, tapi sebenarnya 3 pedang menjadi 1. Boom, sebuah pohon besar ditusuk oleh 1 pedang Omi. Membunuh dewa 1 tebasan, 2 pedang menjadi 1. Sama seperti ini, Omi juga berlatih, dan sebelum dia menyadarinya, hari sudah siang. Bau. Su Chen berhenti melatih pedangnya dan berteriak, apakah kamu tidak cukup melihat setelah sekian lama? Tidak jauh, di balik batu, seorang lelaki tua keluar. Omi, kamu benar-benar berbakat. Kata lelaki tua itu. Omi tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa itu. Orang tua itu yang telah mengeluarkannya pemberitahuan penerimaan medali emas tahun lalu, dengan kekuatan tahap tengah gerbang dalam. Omi melihat ke arahnya. Dia masih tahap tengah gerbang dalam, mungkin sulit untuk maju. Tahap tengah hanya 1 lapis dari tahap akhir, tetapi jika itu adalah seseorang yang tidak bisa melakukannya, itu akan terjadi. Menjadi seumur hidup yang lalu. Omi, aku melihatmu kemarin ketika kamu mengalahkan Lan Qinglin dengan 1 kekalahan debu merah. Kata lelaki tua itu. Omong kosong, ketika kamu datang ke kota Linjiang untuk mengakuiku, kamu tahu bahwa 1 kekalahan debu merah adalah aku. Omi memberinya tatapan kosong. Orang tua itu tertawa. Omi, kamu adalah orang paling berbakat yang pernah saya akui. Baiklah, jangan memujiku. Ngomong-ngomong, kamu juga diterima olehku, jadi mari kita saling mengenal secara resmi. Namaku Yuan Bing, aku pegawai Departemen Penerimaan Akademi Seni Bela Diri. Oh baiklah, orang tua itu agak keras pada Omi, karena di dalam hatinya, dia, seorang karyawan, terlalu berbeda dari Omi. Dan Omi masih begitu kuat, jauh lebih kuat darinya sekarang, belum lagi di masa depan. Omi, apakah kamu menghargai wajahku? Aku akan membelikanmu makanan. Yuan Bing menatap Omi dengan penuh harap. Tidak perlu, kata Omi. Oh, oke. Yuan Bing tampak bingung untuk beberapa saat dia ingin berteman dengan Omi, tetapi mereka mungkin tidak tertarik padanya. Omi lalu berkata, kamu tidak perlu mengundangku, aku akan mengundangmu, lagi pula aku juga diterima olehmu, aku harus mentraktirmu makan malam. Yuan Bing berkata dengan gembira, Omi, aku menerimamu untuk sebuah pekerjaan, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sangat bersyukur dan merasa terhormat kamu bisa makan bersamaku. Aku hanya seorang karyawan kecil dan kamu adalah mahasiswa baru yang mesum peringkat tinggi. Sungguh, aku bersyukur kamu bisa berbicara denganku. Orang tua itu sangat berterima kasih. Omi menghela nafas dalam hati. Dulu, ketika lelaki tua ini menerimanya dan memberinya medali emas, Omi masih merasa bahwa lelaki tua ini kuat. Sekarang, kenapa dia merasa begitu rendah dan rendah diri?
Dan kenapa kamu begitu sopan? Ayo pergi, ayo makan, aku akan mentraktirmu. Terima kasih, terima kasih. Orang tua itu sangat bersemangat. Senior tua, apakah benar-benar suatu kehormatan untuk makan bersamaku? Tanya Omi. Panggil aku Yuan Bing, aku tidak mampu membayar 3 kata senior tua. Hei, aku hanya karyawan kecil dari Departemen Penerimaan Akademi Bela Diri. Aku tidak memiliki status untuk dibicarakan di sini sama sekali. Dan jika itu mahasiswa tingkat mesum, saya bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Apakah statusmu serendah ini? Kamu setidaknya gerbang dalam tingkat menengah. Orang tua itu berkata, ini karena Anda tidak mengerti Akademi Bela Diri. Saya datang ke Pulau Bela Diri 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, saya juga dari kota Zhenjiang di Provinsi Tianan, yang merupakan kota di sebelah kota Linjiang. Saya gagal dalam bisnis dan berhutang banyak kepada rentenir. Saya tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kemudian saya datang ke Pulau Marsial dengan sesama penduduk desa untuk belajar seni bela diri. Ketika saya pertama kali datang ke Pulau Wulin, saya adalah seorang pemulung di jalan utama di luar dan mendapatkan 2.500 koin Wulin per bulan. Begitulah cara saya bertahan di sini. Dari pengumpul sampah, menjadi tukang kebun bunga, hingga manajer Taman Akademi Seni Bela Diri. Saya tidak tahu berapa banyak pekerjaan yang saya ubah sampai saya bergabung dengan penerimaan departemen. Begitulah saya muncul dalam 30 tahun ini, dan saya telah berubah dari bos bangkrut yang tidak bisa melakukan seni bela diri menjadi praktisi tingkat menengah dari gerbang dalam sekarang. Tujuan awal ingin datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk berlatih seni bela diri telah tercapai. 432. Omi tidak pernah menyangka bahwa orang tua yang telah mengakuinya ini akan tertukar langkah demi langkah seperti ini, jadi tidak heran dia merasa bahwa dia memiliki status yang rendah. Sebelumnya, ketika Omi baru saja tiba di Martial Island, ketika dia dan Leona pergi untuk menginap di hotel bersama, resepsionis hotel, yang juga datang ke Martial Island untuk mencari peluang bela diri, pada awalnya adalah seorang wanita kaya di luar sana. Omi hanya bisa tersenyum. Omi, sekarang kamu tahu bahwa aku tidak memiliki status sama sekali, bahkan tidak sehebat siswa biasa, apalagi mahasiswa baru yang mesum sepertimu. Aku sangat tersentuh kamu bisa mengobrol denganku tanpa rasa tidak nyaman. Dan bahkan makan bersama. Aku, Omi, bukan tipe orang yang tinggi dan perkasa. Kita akan berteman mulai sekarang. Orang tua itu tersenyum meminta maaf. Bagaimana ini? Saya seorang karyawan kecil. Bagaimana saya bisa berteman dengan Anda? Saya terlalu tinggi untuk memanjat. Ngomong-ngomong, apa gunanya mengatakan bahwa kamu bukan orang yang berprestasi tinggi? Bukankah kamu memiliki keluarga di Pulau Martial? Apa yang terjadi dengan keluargamu ketika bisnismu bangkrut? Tanya Don Omi. Istri dan anak saya ada di sini bersama saya. Seluruh keluarga ada di sini. Ya, sekarang istri saya juga bekerja di Akademi Wulin sebagai petugas kebersihan di perpustakaan Akademi Wulin, dengan gaji bulanan 1.800 koin Wulin. Putra dan menantu saya bekerja di lahan pertanian desa Piklen di Pulau Wulin. Cucu dan cucu perempuan saya belum mulai bekerja, berlatih seni bela diri untuk melihat apakah mereka memiliki kesempatan untuk memasuki Akademi Seni Bela Diri. Omi mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, Bu, apa sebenarnya Pulau Bela Diri ini? Saya menemukan bahwa saya tidak tahu terlalu banyak tentang Pulau Bela Diri. Saya bahkan tidak tahu bahwa masih ada sekelompok orang seperti Anda yang selamat. Oh, normal, kalian adalah siswa, kalian tentu saja memperhatikan siswa dan guru lain. Jika kalian tertarik, saya akan membawa kalian ke rumah saya kapan-kapan. Saya yakin kalian akan belajar banyak tentang Pulau Wulin. Putraku bekerja di tanah pertanian. Terus terang, dia bertani. Jika tidak, di mana lagi restoran Genius Akademi Bela Diri dan tempat-tempat ini mendapatkan makanan mereka? Baiklah, ayo kita jalan-jalan ke rumahmu suatu hari nanti. Don Omi sedikit tertarik. Itu akan menjadi kehormatan besar. Kata pria itu, ke sebuah kafetaria. Orang tua itu berkata dengan malu, aku hanya bisa membawamu ke kantin staf bagaimanapun juga. Gajiku terbatas, kantin staf 2 kali lebih murah dari kantin siswa. Tapi jangan khawatir, makanannya tidak lebih buruk. Alasan mengapa kantin siswa lebih mahal adalah untuk merangsang siswa untuk membelanjakan dan pergi mendapatkan koin bela diri. Proses mendapatkan koin bela diri juga merupakan proses meningkatkan kekuatan. Oh, aku bilang aku akan mentraktirmu, apa sopan santunnya? Omi dengan tegas mengundang Yuan Bing untuk makan, sebagai cara untuk membalas kebaikannya. Di tempat jika dia tidak mengakui Omi bahkan tidak akan tahu bahwa masih ada Akademi Seni Bela Diri tempat ini. Tentu saja, bahkan jika dia tidak diterima, Omi mungkin akan tahu tentang tempat ini dari cara lain dan kemudian datang ke penilaian. Setelah anggur dan makanan cukup, Yuan Bing tersenyum meminta maaf, saya masih harus bekerja pada jam 2 siang. Jadi itu yang pertama, ada potongan karena terlambat. Baiklah, kita sudah selesai makan. Omi dan Yuan Bing berpisah. Yuan Bing pergi bekerja di Departemen Penerimaan Akademi Seni Bela Diri, dan Omi pergi ke Departemen Penyembuhan. Ketika Yuan Bing itu kembali ke kantor Departemen Penerimaan, seorang wanita tua dengan sibuk datang dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda memberitahu Omi? Apakah dia akan membantu? Wanita tua ini adalah istri Yuan Bing, bekerja sebagai petugas kebersihan di perpustakaan, dan hari ini Yuan Bing benar-benar pergi ke Omi dengan sengaja, dan itu bukan suatu kebetulan. Yuan Bing merasa malu dan menghela nafas. Katakan, Pak Tua, Omi adalah mahasiswa baru yang mesum. Jika dia mau membantu, saya yakin itu bisa diselesaikan. Bukankah Anda mengatakan bahwa Omi diterima oleh Anda? Saya pikir dia akan membantu kami sedikit. Istri Yuan Bing cemas. Bicaralah, kamu sudah lama berbicara dengan Omi, apakah kamu tidak menyebutkan sesuatu yang serius?
Yuan Bing menghela nafas, aku tidak menyebutkannya. Ah, lalu apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Pertama kali aku bertemu dengannya di Akademi Bela Diri, aku memohon padanya. Dia mahasiswa baru yang mesum. Dia sudah berada di alam batin yang terlambat sekarang. Seperti matahari yang tinggi, dia bisa berbicara dengannya. Karena sayalah yang mengirim pemberitahuan kepadanya. Saya baru saja mengirim pemberitahuan penerimaan medali emas, itu hanya pekerjaan bagi saya, itu bukan bantuan saya berutang padanya. Dia tidak berutang apapun kepada saya, bagaimana saya bisa memintanya bantu kami? Jadi bagaimana menurutmu? Benar-benar menelan ini saja. Aduh, mohon yang lain lagi. Semua orang telah memohon, orang yang lebih bergengsi apa yang bisa kita berdua kenal di sini. Tapi Omi dia hanya mahasiswa baru. Meskipun dia hanya mahasiswa baru, dia berbeda. Dia mahasiswa baru yang mesum. Mungkin dia akan memiliki status itu untuk diajak bicara, dan mereka akan sedikit teliti tentang kekuatan Omi. Istri Yuan Bing memohon suaminya untuk merayu Omi. Yuan Bing bekerja di Departemen Penerimaan Akademi Bela Diri, dan menguatkan dirinya untuk mengenal pemimpinnya. Tetapi pemimpinnya hanyalah seorang pekerja yang sedikit lebih senior darinya, jadi bahkan jika dia bersedia membantunya, dia tidak dapat membantu. Banyak. Orang tua kamu bahkan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana kamu tahu bahwa Umi tidak akan membantu kami? Setidaknya kamu harus mencoba apa yang membuat malu. Baiklah, aku akan mencarinya lagi nanti malam. Yah, kalau begitu pergi beli beberapa hadiah sekarang. Jangan pergi dengan tangan kosong. Yuan Bing dan istrinya pergi untuk membeli beberapa buah spesial dari Pulau Marsial, dan harganya hampir 300 koin bela diri. Jadi itu pertarungan yang bagus. Omi tidak tahu bahwa Yuan Bing tiba-tiba mencarinya untuk menanyakan sesuatu. Omi berjalan ke gedung pengajaran tahun pertama Departemen Penyembuhan. Kelas juga akan dimulai pada saat ini, dan sebagian besar siswa sudah tiba. Ketika Omi masuk ke kelas, Chang Sun Wuyan melihat Omi datang, dan menundukkan kepalanya dengan panik, mengingat bahwa kemarin dia dan Omi mengaku dan berpelukan, dan dilihat oleh Chen Gujin, dan hari ini ketika dia melihat Omi lagi, dia tidak melihatnya. Tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tanpa wajah, sangat awal. Chang Sun Wuyan tidak memandang Omi dan menganggukkan kepalanya, sementara wajah Omi tenang, seolah-olah dia telah melupakan kejadian kemarin dan tidak memasukkannya ke dalam hatinya sama sekali. Seperti seseorang, Anda benar-benar tidak akan menempatkan bisnis orang lain di hati Anda. Beberapa menit kemudian, Omi melihat penampilan Chang Sun Wuyan sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, benar, Chen Gujin tidak melakukan apapun padamu kemarin, kan? Oh tidak, bukankah dia marah? Dia marah, tapi dia tidak berani melakukan apapun padaku. Omi memandang Chang Sun Wuyan, karena cuaca sedang memanas. Chang Sun Wuyan juga mengenakan lebih sedikit, keseluruhan orang jauh lebih menyegarkan dan cantik, sangat cantik. Omi terlihat sedikit berbulu. Chang Sun Wuyan tersipu, mengetahui bahwa Omi sedang menatapnya. 433. Omi mencoba mengeluarkan sebuah buku dari laci, tapi tangannya mengeluarkan sebuah surat. Yah, alis Don berkerut. Siapa yang memberiku surat itu? Tanpa tanda tangan, tanpa wajah, apakah ini surat cinta darimu untukku? Kata Omi bercanda. Chang Sun Faseles mengerutkan bibirnya. Bagaimana aku tahu siapa yang pasti menulis surat cinta untukmu? Toh itu bukan aku. Omi membuka amplop itu. Ternyata isinya bukan surat cinta. Omi, sebelum bermain dengan wanita orang lain, pikirkan dulu wanitamu sendiri, Nima. Hanya itu yang dikatakan amplop itu. Apa maksudnya? Omi bingung. Chang Sun Wuyan bertanya-tanya, siapa yang memberimu surat itu? Apa artinya? Omi memandang Chang Sun Wuyan dan bertanya, mungkinkah itu Chen Gujin? Sama sekali tidak, dan selain itu, kau tidak sedang mempermainkanku. Wajah Chang Sun Wuyan tersipu. Omi benar-benar bingung, wanita mana yang dia mainkan? Apakah Anda akan diperingatkan? Don Omi berdiri dan berkata kepada anak-anak, permisi, anak-anak, apakah ada di antara Anda yang melihat surat dikirim ke laci saya pada siang hari? Saya tidak tahu. Tidak melihatnya. Semua orang mengatakan mereka tidak tahu. Seorang siswa bertanya, apa isi surat itu? Omi tidak keberatan dikenal oleh semua orang dan membacakan, Omi, pikirkan sebelum kamu bermain dengan wanita orang lain. Siapa yang sangat membosankan mengirimiku surat peringatan seperti itu? Seorang teman sekelas berkata, Omi, mungkinkah kamu bermain dengan wanita yang tidak seharusnya kamu mainkan? Omong kosong. Omi tidak memiliki wanita lain selain Liona, bahkan jika itu adalah Chang Sun Wuyan, itu bahkan tidak berhubungan jauh. Mungkin seseorang mempermainkanmu. Omi duduk. Pada saat ini, di salah satu barisan kelas, wajah seorang gadis bergetar. Omi tidak bisa mengetahui siapa yang memberinya surat ancaman dan membiarkannya begitu saja. Di malam hari, Departemen Penyembuhan dikeluarkan dari sekolah, dan Omi keluar dari kelas bersama Chang Sun Wuyan. Sampai jumpa. Chang Sun Wuyan tidak lagi berjalan-jalan dengan Omi hari ini, dan pergi duluan begitu dia meninggalkan kelas. Omi hendak terbang ketika seseorang memanggilnya. Omi menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Yuan Bing, lelaki tua yang masih makan bersamanya di siang hari. Kakak Yuan Bing, kenapa kamu ada di sini? Omi melihat Yuan Bing masih membawa buah di tangannya. Omi, apakah Anda punya waktu? Saya ingin berbicara dengan Anda. Yuan Bing menundukkan kepalanya dan berkata, bagus. Omi sepertinya melihat bahwa Yuan Bing memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Mereka berdua datang ke tempat yang sepi. Lanjutkan. Yuan Bing sepertinya mengalami kesulitan berbicara. Mengapa begitu sopan dengan saya? Jika saya dapat membantu Anda dengan apapun, saya pasti akan membantu Anda. Kata Omi.
Baru saat itulah Yuan Bing berkata, sejujurnya, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Aku datang untuk mencarimu di siang hari, tapi aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Kakak Yuan Bing, jangan menelan. Jujur saja, fakta bahwa kamu bisa memikirkanku secara alami berarti kamu pikir aku bisa membantu. Oke, kalau begitu saya akan langsung ke intinya. Cucu saya, Yuan Xiaojun, berusia 19 tahun. Dia awalnya akan datang untuk menilai Akademi Seni Bela Diri tahun ini. Namun, sebelum mendaftar, dia dipukuli oleh orang lain. Menyebabkan cucu saya menderita kerusakan meridian yang parah, dan tidak diketahui apakah dia akan dapat menyembuhkan dalam kehidupan ini. Ini berarti bahwa cucu saya mungkin tidak akan dapat berlatih seni bela diri dalam kehidupan ini. Awalnya, masuknya cucu saya ke Akademi Seni Bela Diri 100%. Dia baru berusia 19 tahun. Dia telah mencapai penyelesaian gerbang luar. Bakatnya benar-benar tidak lemah, dan sebagai hasilnya, keluarga kami dapat bangkit. Namun, hanya karena dia dipukuli begitu parah, itu menghancurkan harapannya dan keluarga kami. Yuan Bing berteriak, mungkin, dia sangat berharap pada cucunya, dan akhirnya dipukuli sampai mati. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika kamu mencariku di siang hari? Aku terlalu malu untuk menyebutkannya. Siapa yang memukul cucumu dan mengapa? Jika itu karena masalah kemanusiaan cucumu sendiri, maka aku tidak bisa membantumu. Jika tidak, aku pasti akan membantumu mendapatkan keadilan, kata Omi. Yuan Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan masalah cucuku. Xiao Jun telah menjadi orang yang murah hati sejak kecil. Itulah sebabnya, tidak ada kebencian yang serampangan. Masalah itu disebabkan oleh cucu saya. Selain salah satu cucu saya memiliki cucu lain, Yuan Xiaomian, yang berusia 17 tahun. Orang yang memukuli cucu saya, namanya Zhu Feng. Zhu Feng juga tinggal di desa Taoyuan. Kita semua tinggal di desa yang sama. Yuan Bing tersenyum. Cucuku Xiao Jun segera bergegas menyelamatkannya, tapi aku tidak menyangka Xiao Jun dipukuli sampai terlupakan olehnya. Zhu Feng, apakah dia kuat? Yuan Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih kuat tidak kuat, bakatnya tidak bisa dibandingkan dengan cucuku. Alasan lain mengapa dia memukul cucuku untuk menghancurkannya pasti karena dia cemburu karena bakat cucuku lebih kuat darinya. Katakan padaku kekuatan apa yang dimiliki Zhu Feng. Zhu Feng berusia 21 tahun, seorang siswa tahun kedua di Akademi Bela Diri, dan wilayahnya baru saja mencapai tahap awal gerbang dalam. Cucuku, di sisi lain, baru berusia 19 tahun dan memiliki gerbang luar yang sempurna. Di mana dia cocok untuknya? Baiklah, jangan menangis. Latar belakang seperti apa yang kamu katakan bahwa Zhu Feng memiliki sedikit latar belakang di Akademi Bela Diri? Tanya Omi. Kakak ipar Zhu Feng adalah guru tahun pertama dari Departemen Hukum Tongkat Akademi Bela Diri. Omi mengerutkan kening dan berkata, seorang guru tahun pertama di Departemen Hukum Tongkat, maka saudara iparnya setidaknya adalah orang yang kuat di atas alam Hautian Ah. Saya, di sisi lain, hanya mahasiswa baru dan hanya memiliki kekuatan gerbang dalam yang terlambat. Ini sepertinya bukan level A. Mengapa menurutmu aku bisa membantumu? Hehe, Yuan Bing merasa malu, itulah sebabnya aku tidak berani menanyakanmu di siang hari. Namun, selain kamu, aku benar-benar tidak mengenal orang lain dengan status lebih. Setelah cucuku Xiao Jun dipukuli dan dilumpuhkan, kami juga mendekati mereka untuk sebuah teori, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa membantu kami. Dan saudara ipar mereka adalah seorang guru di Departemen Sihir Tongkat, jadi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Kami juga pergi ke Akademi Seni Bela Diri untuk mengeluh, tetapi tidak ada hasil, dan cucu saya belum menjadi murid Akademi Seni Bela Diri, dan tidak dilindungi oleh peraturan sekolah Akademi Seni Bela Diri. Ya, begitu, Zhu Feng ini, mungkin benar-benar sedikit cemburu karena bakat cucumu lebih kuat darinya, saat dia mencapai kesempurnaan gerbang luar bahkan sebelum dia memasuki sekolah, dan dia akan menyusulnya, jadi dia pukul saja cucumu untuk melumpuhkannya demi keseimbangan psikologis. Cucu perempuanmu, kalau begitu, seharusnya tidak lolos begitu saja oleh Zhu Feng. Jika Xiao Jun tidak berjuang keras untuk menyelamatkannya, cucu perempuan saya akan diperkosa oleh Zhu Feng juga. Omi bertanya, saudara Yuan Bing, lalu apa maksudmu dengan mencariku? Apakah kamu ingin aku membantumu mencari keadilan? Atau apakah kamu ingin aku membantumu melawan Zhu Feng, atau bahkan menghapus Zhu Feng? Katakan saja padaku, aku akan membantumu semampuku. 434. Yuan Bing menggigit bibirnya dan berkata, saya harap Anda dapat membantu cucu saya mendapatkan keadilan. Kami benar-benar tidak dapat menelan kemarahan ini. Namun, saya juga tahu bahwa Anda hanyalah seorang siswa baru dan ini terlalu sulit bagi Anda. Awalnya, saya tidak berani datang kepada Anda. Itu adalah istri saya yang terus mendorong saya. Dia mengatakan bahwa Anda adalah siswa baru kelas cabul. Mungkin Anda memiliki beberapa status di sekolah. Orang akan sedikit berhati-hati tentang Anda. Mungkin Anda bisa bantu kami untuk mendapatkan keadilan. Oh, Omi tertawa dan berkata, Kakak Yuan Bing, apakah aku memiliki status apapun? Apakah ada orang yang berhati-hati terhadapku? Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu. Tapi karena ini masalahmu, kakak, tentu saja aku tidak akan menolak. Terima kasih, Omi. Bahkan jika Anda tidak dapat membantu kami mencari keadilan, kami tidak akan menyalahkan Anda. Jika Anda bisa turun tangan dan membantu saya memohon kepada kepala departemen Anda untuk merawat cucu saya, itu akan lebih baik dari apapun. Mendapatkan keadilan adalah yang kedua, menyembuhkan cucuku adalah hal yang paling penting. Omi bertanya, seberapa parah luka cucumu?
Xiao Jun telah berbaring di tempat tidur sejak dia cacat, dan kami juga membawanya ke Akademi Seni Bela Diri untuk mencari pengobatan. Tetapi sayangnya, penyembuh kelas tertinggi di klinik penyembuhan Akademi Seni Bela Diri yang terbuka untuk umum hanya penyembuh kelas 4, dan dia masih seorang siswa. Tidak mungkin menyembuhkan cucu saya. Penyembuh kelas 4 itu mengatakan bahwa cedera cucu saya setidaknya di tingkat kelas 7 atau 8, dan saya khawatir itu hanya kelas 7 atau 8 penyembuh kelas 7 atau 8 bisa menyembuhkannya. Tapi bagaimana kita bisa, status rendahan, memiliki penyembuh kelas 7 atau 8 untuk membantu kita bahkan tidak tahu siapa. Aku pernah mendengar bahwa kepala departemen penyembuhanmu adalah seorang 7 penyembuh kelas, jadi saya ingin memohon kepada Anda, jika Anda bisa masuk dan memohon kepada kepala departemen Anda untuk saya. Anda adalah mahasiswa baru yang mesum, dan kupikir kepala departemen akan memberimu wajah ini. Omi, aku mohon padamu. Mengatakan itu, Yuan Bing menangis dan berlutut. Kakak Yuan Bing, ada apa ini? Bangunlah. Omi menariknya berdiri. Omi menatap Yuan Bing. Mungkin, Omi tidak pernah mengerti penderitaan warga sipil kelas bawah. Di mata Omi, penyembuh kelas 7 dan 8, lemah seperti mereka, hanya tergantung. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa di mata Yuan Bing, orang-orang ini tidak bisa diminta. Omi berkata, Saudara Yuan Bing, jangan khawatir, saya akan mengingat masalah Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana dengan ini? Saya akan pergi dan melihat bagaimana keadaan cucu Anda dulu, lalu saya akan membuat rencana, oke? Hari ini sudah larut, jadi pulanglah dan aku akan pergi bersamamu besok pagi. Terima kasih, terima kasih. Yuan Bing menangis penuh semangat. Oh, lihat dirimu, kembalilah, besok kamu datang ke sini untuk menemukanku. Omi, kamu bawa buah ini kembali. Tidak dibutuhkan. Ini sedikit apresiasi kami, Anda bisa menerimanya. Omi melihat Yuan Bing begitu sopan dan menerimanya. Omi yang pertama kali memohon bantuan dan menerima buah. Hanya setelah Yuan Bing pergi dengan gembira, Omi membawa buah itu kembali, memakan buah yang tidak disebutkan namanya saat dia terbang. Omi langsung menuju Liona yang sudah tamat sekolah dan menunggu Omi di asramanya. Dia tahu Omi akan datang ke asramanya setiap malam dan kemudian pergi makan malam bersama. Mengapa kamu membeli buah? Kamu sangat baik padaku hari ini. Liona sangat senang melihat Omi membawa begitu banyak buah, berpikir bahwa dia sengaja membelinya untuknya. Omi terlalu malu untuk mengatakan yang sebenarnya ketika dia melihat betapa bahagianya Liona. Jadi lupakan saja, jangan merusak kesenangannya. Aku membelinya khusus untukmu, kata Omi dengan berani. Terima kasih. Kalau begitu beri aku ciuman. Tidak mungkin, itu di asrama. Kalau begitu, masuklah ke kamar untuk berciuman. Omi menarik Liona ke kamar dan menutup pintu. Liona dengan malu-malu mencium Omi. Omi menggendongnya dan memutarnya beberapa kali. Lalu mereka saling memandang, mata mereka bertukar. Dibandingkan ketika mereka berada di kota Linjiang, mereka berdua merasakan perubahan halus antara satu sama lain, terutama karena mereka sudah memiliki hubungan suami istri yang sebenarnya tanpa ada keberatan. Omi memeluk Liona, merasa seperti dua pasangan. Dengan kebahagiaan yang mendalam, setidaknya Omi tidak memikirkan adiknya selama ini. Omi menghela nafas dalam, merasakan kebahagiaan saat itu, dan berkata dalam hati, Adik, aku telah menemukan kebahagiaan, aku berharap kamu juga bahagia, seorang pria yang memperlakukanmu lebih baik daripada aku. Omi masih sedikit sedih untuk mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya, tetapi itu tidak lagi seperti di awal, dan sepertinya dia benar-benar telah secara bertahap terintegrasi ke dalam dunia. Ayo makan dulu. Omi dan Liona bergandengan tangan dan terbang menjauh dari jendela, menginjak-injak pohon dan menuju ke hotel, membuat beberapa bujangan iri. Sambil makan, Omi memberitahu Liona tentang Yuan Bing. Ah, saudara ipar Zhu Feng itu adalah guru hukum tongkat maka kamu masih berjanji untuk membantunya. Apa itu guru mode tongkat? Kata Omi tanpa berpikir. Liona memelototinya dan berkata dengan marah, guru sihir tongkat, itu ahli tingkat Hautian, bagaimana kamu bisa menyinggung perasaannya sekarang? Baiklah, istri, ini tidak seperti kita akan baku tembak dengan guru sihir tongkat, mari kita bantu Yuan Bing menanganinya besok. Ketika Liona melihat Omi memanggil istrinya, wajahnya memerah untuk beberapa saat tetapi di dalam dia sangat manis. Makan kenapa wajahmu memerah dengan baik? Kata Omi tanpa berkata-kata. Liona mengerucutkan bibirnya, dan Omi mengerti bahwa itu pasti karena menelepon istrinya. Omi sendiri tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sangat baik untuk menelepon istrinya, jadi dia turun. Keesokan harinya, Omi datang ke Departemen Penyembuhan. Yuan Bing telah menunggu di luar gedung pengajaran tahun pertama Departemen Penyembuhan untuk beberapa waktu, meskipun sekarang bukan waktunya untuk kelas. Kakak Yuan Bing, sangat cemas, kamu pasti sudah menunggu lama. Tidak, saya baru saja tiba, kata Yuan Bing. Omi tahu penantian lama ketika dia melihat penampilannya yang cemas tetapi tidak repot-repot mengeksposnya. Ayo pergi, pertama-tama bawa aku untuk melihat bagaimana keadaan cucumu, untuk mencari keadilan, kami akan kembali lagi nanti. Jika aku bisa menyembuhkan cucuku, tidak masalah apakah aku bisa mendapatkan keadilan atau tidak. Yuan Bing tersenyum. Yuan Bing memimpin jalan dan terbang ke kejauhan, dengan cepat meninggalkan Departemen Penyembuhan dan kemudian keluar dari jangkauan Akademi Seni Bela Diri. Setelah terbang selama sekitar 40 menit itu sudah sangat jauh dari Akademi Bela Diri. Yuan Bing menunjuk ke sebuah lembah di depannya, ada desa asal Persik di depan. Oh, desa asal Persik kenapa terlihat seperti desa pemula? Hampir sama, tapi berbeda, tempat-tempat di desa pemula.
belalang dan semacamnya besar dan kuat, tetapi desa asal Persik tidak hama di sini sama dengan dunia luar. Hanya saja tanaman berbeda dari dunia luar. Anda akan tahu ketika Anda memasuki desa. Tak lama kemudian, Omi terbang ke Peach Origin Village, dan benar saja, tanaman di Peach Origin Village tumbuh tinggi dan besar, seperti labu, dengan diameter 1 meter 2 meter, dan kacang polong, setidaknya 20 hingga 30 cm panjangnya. 435. Pulau bela diri ini benar-benar tempat yang penuh misteri, kata Omi dalam hati. Begitu dia memasuki desa asal Persik, di ladang gandum, seorang pria berusia sekitar 40 atau 50 tahun berteriak ke arah Omi, "Ayah!" Omi kaget kapan dia punya anak setua itu. Pada saat itu, Yuan Bing yang berada di sampingnya berkata, "Yuan Hua, jangan bekerja hari ini. Ini Omi, jangan buru-buru memberi hormat kepada Omi." Pria yang memanggil ayah maju dengan panik dan berterima kasih kepada Omi. "Terima kasih, Senior Omi, terima kasih." Omi tersenyum, jadi bukan memanggilnya ayah. Omi berkata, "Jangan sopan, panggil aku Omi. Jangan senior, aku tidak setua itu, bahkan aku 19 tahun. Yuan Hua itu berseru, "Omi senior, kamu luar biasa, kamu seumuran dengan putraku Xiao Jun, sementara kamu sudah menjadi master tahap akhir dari gerbang dalam." "Oh, pujian yang berlebihan." Yuan Bing menyapa, "Jangan bicara di jalan, pulanglah ke rumahmu, gubuk lumpur di depan sana adalah rumahku." Omi mengikuti Yuan Bing dan Yuan Hua ke sebuah gubuk tanah. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. "Omi, ini rumahku," kata Yuan Bing. Ketika Omi melihat rumah tanah ini, dia merasa seperti kembali ke kehidupan sebelumnya, di mana desa di kehidupan sebelumnya juga dibangun dengan lumpur, di mana ada baja dan beton. Berjalan ke halaman Yuan Bing, dia segera melihat seorang wanita tua yang sedang membunuh ayam dan bebek. Ketika wanita tua itu melihat Omi, dia sibuk bangun dan berkata, "Omi senior, halo." Yuan Bing dengan sibuk memperkenalkannya, "Dia adalah istriku, dia adalah orang yang bekerja sebagai pembersih di perpustakaan Akademi Seni Bela Diri." "Oh, halo, Nyonya Yuan." Omi memanggil kakak ipar wanita tua itu, membuat dirinya dan Yuan Bing sejajar, sehingga Yuan Hua sedikit malu karena kemudian dia harus memanggil paman Omi, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak keberatan dan segera berkata kepada Omi, "Paman Tang, masuk dan duduk." Omi mengerutkan kening, dan ketika Yuan Hua melihat ekspresi Omi, dia malah tersenyum dan berteriak, "Omi, masuk dan duduk." Omi menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, di belakang gubuk tanah, seorang gadis muda keluar sambil memegang seikat kayu bakar. Omi sedikit terkejut ketika melihat gadis muda ini. Gadis muda yang cantik, merasa seperti peri yang tumbuh di bumi, tetapi tidak makan kembang api duniawi. Meskipun pakaian di tubuhnya sederhana, tetapi tidak sedikit vulgar. Kulit putih, bibir merah bergizi, melainkan biarkan orang terlihat seperti peri untuk turun untuk berlatih. Gadis itu menatap Omi, lalu wajahnya yang cantik memerah dan membawa kayu bakar ke dapur. Yuan Bing tersenyum meminta maaf, "Omi, dia adalah cucuku, Yuan Xiaomian. Maafkan aku, dia agak takut pada hidup. Maafkan aku karena tidak sopan, aku harap kamu akan lebih perhatian." "Ah, tidak apa-apa, anak-anak baik-baik saja." Omi tersenyum. Yuan Bing juga tertawa, "Anak-anak tidak, dia berusia 17 tahun. Dia juga akan mengambil Akademi Seni Bela Diri tahun depan." Mengatakan itu, Yuan Bing berteriak, "Mian kecil, ada tamu yang datang, kenapa kamu tidak keluar dan tuangkan tehnya?" "Oh, di dapur," gadis muda itu berkata dengan lembut, lalu keluar dan pergi menuangkan teh dengan baik. Dia membawakan secangkir teh untuk Omi, tersipu dan tidak berani menatap Omi. Omi sedikit terdiam, "Aku belum pernah melihat yang pemalu, sangat pemalu sehingga dia bahkan tidak berani meminta Omi untuk minum teh, hanya menundukkan kepalanya dan menyerahkan secangkir teh kepada Omi." Yuan Hua memarahi, "Mian kecil, bagaimana kamu bisa begitu kasar, tidak mengatakan sepatah kata pun, kepada siapa kamu menyerahkan teh itu?" Gadis muda itu kemudian berkata dengan lembut, "Silakan minum tehnya." "Terima kasih." Omi mengambil tehnya, dan gadis muda itu lari dengan panik. Yuan Bing meminta maaf, dia jarang meninggalkan desa Taoyuan, jadi dia sangat takut pada kehidupan dan memiliki kepribadian yang tertutup. Jangan dibawa ke hati ah. "Tidak apa-apa, tapi cucumu ini sangat cantik, tidak heran kalau yang disebut Zufeng, dia memaksakan diri pada cucumu," kata Omi. Yuan Bing berkata dengan putus asa, keluarga Zufeng berada tepat di seberang jalan, dan sampai sekarang orang tuanya masih tinggi dan perkasa, tanpa tanda-tanda pertobatan. Omi melihat ke seberang jalan, ada juga rumah tanah di lereng seberang desa, itu adalah rumah Zufeng. Oh, Omi hanya tersenyum. Yuan Hua membantu membunuh ayam dan bebek, sementara menantu perempuannya dan si cantik pemalu berada di dapur, menyiapkan makanan untuk menghibur Omi. Omi agak malu melihat orang-orang memperlakukannya dengan begitu megah, dan dia bahkan belum membantu siapapun dengan apapun, jadi dia makan begitu banyak dari mereka. Omi berkata, "Ngomong-ngomong, di mana cucumu? Aku datang hari ini untuk melihat bagaimana keadaan cucumu, bukan untuk makan." "Omi, jangan salah paham, cucuku masih terbaring di kamarnya, belum terlambat untuk memeriksanya nanti." "Tidak apa-apa, masuk dan lihatlah." Yuan Bing membawa Omi ke sebuah kamar di rumah bumi, dan di tempat tidur di kamar itu, memang ada seorang remaja berbaring di tempat tidur. Semudah penampilan Omi, keduanya berusia 19 tahun. Yuan Bing berkata dalam hatinya, semua orang berusia 19 tahun. Perbedaan ini, cek-cek, kehidupan orang benar-benar berbeda satu sama lain. "Halo, Yuan Xiaojun, yang sedang berbaring di tempat tidur, tersenyum pada Omi dengan anggukan kepalanya. "Halo, namaku Omi, kamu pasti Yuan Xiaojun."
Ya, aku Yuan Xiaojun. Tadi malam kakekku bilang kamu akan datang. Terima kasih. Omi membiarkan Yuan Bing keluar dan berbicara dengan Yuan sendirian. Mereka seumuran, Omi tidak melawan. Yuan Xiaojun, tidak perlu formal denganku. Aku seumuran denganmu. Jika kamu juga di Akademi Seni Bela Diri, mungkin kita semua berteman. Terima kasih, tapi kamu sangat kuat. Bagaimana aku bisa layak menjadi temanmu? Itulah masalah dengan mentalitasmu. Bakat seni bela dirimu tidak lemah, dan kamu akan menjadi kuat di masa depan. Saya sudah berbaring di tempat tidur saya dan menjadi tidak valid. Omi tidak berbicara omong kosong padanya. Dia tidak pandai melakukan pekerjaan mental, dan berkata, ulurkan tanganmu. Jangan kaget, kakekmu seharusnya memberitahumu. Aku seorang mahasiswa penyembuhan. Aku tahu lebih banyak atau lebih sedikit tentang penyembuhan. Terima kasih. Yuan Xiaojun mengulurkan tangannya agar Omi dapat mendiagnosis. Pada saat ini, di sebuah gubuk lumpur di sisi bukit yang berlawanan, seorang wanita berteriak, Zutua, datang dan lihat. Apa yang kamu lihat? Lihat di seberang jalan, rumah Yuan Bing. Sepertinya ada tamu bangsawan datang dan membunuh ayam dan bebek. Bukan urusan kami jika orang datang sebagai tamu VIP. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun berang. Zutua, maksudku, mungkinkah Yuan Bing telah mengundang beberapa orang besar untuk datang? Bukankah mereka tidak puas karena Yuan Xiaojun mereka dipukuli sampai mati oleh Zhu Feng keluarga kita? Berurusan dengan keluarga kita. Pria itu cemberut. Saya po-po, orang besar apa yang bisa saya undang? Tidak peduli seberapa besar, bisakah itu lebih besar dari menantu kita? Menantu kita adalah guru metode tongkat di Akademi Seni Bela Diri. Saya tidak percaya bahwa dia, Yuan Bing, dapat menemukan seseorang yang bahkan lebih besar dari seorang guru metode tongkat. Benar juga bahwa di seluruh desa Taoyuan, keluarga kami adalah yang paling terhubung dalam hal latar belakang. Wanita itu mendengus tidak terlihat takut sama sekali. 436. Bagaimana, apakah aku masih selamat? Di kamar Yuan Xiaojun, setelah Omi mendiagnosis Yuan Xiaojun beberapa saat, Yuan Xiaojun bertanya. Omi tersenyum, meridian Yuan Xiaojun meledak dan dantiannya rusak parah. Sepertinya orang yang melakukannya benar-benar kejam dan melakukannya dengan maksud untuk memukulinya untuk menyia-nyiakannya, bukan karena kebetulan. Zhu Feng itu sangat kejam. Dia bilang itu kecelakaan. Yuan, Omi berkata, itu sama sekali bukan kecelakaan, tapi disengaja. Apakah saya benar-benar membutuhkan penyembuh kelas 7 atau 8 untuk menyembuhkan luka saya? Omi berkata, bahkan penyembuh kelas 7 atau 8 tidak bisa menyembuhkannya. Wajah Yuan Xiaojun hilang sesaat, bahkan penyembuh kelas 7 atau 8 pun tidak bisa menyembuhkannya. Tapi, ketika saya pergi ke Akademi Bela Diri sebelumnya, penyembuh kelas 4 itu mengatakan bahwa hanya kelas 7 atau 8 yang bisa menyembuhkan saya. Oh, kamu pikir aku salah kan? Aku hanya murid baru. Baru saja memasuki departemen penyembuhan. Levelku tidak sekuat penyembuh kelas 4 itu. Jika kamu salah, maka yang terbaik, jika bahkan penyembuh kelas 7 atau 8 tidak dapat menyembuhkanku, maka aku bahkan lebih tragis. Omi menepuk Yuan Dao. Jangan terlalu khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Terima kasih. Omi berjalan keluar dari kamar Yuan Xiaojun. Luka Yuan Xiaojun tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh tabib kelas 7 atau 8. Berjalan keluar dari kamar, Yuan Bing bertanya dengan cemas, Omi, bagaimana kabarmu dengan cucuku? Omi berkata terus terang, kepala departemen kami sama sekali tidak bisa menyembuhkannya. Apa? Kaki Yuan Bing melemah, kepala departemennya tidak bisa menyembuhkannya, jadi itu tidak membuang-buang waktu, bahkan jika Omi memohon kepada kepala departemen untuk merawat Yuan Xiaojun. Lalu tingkat penyembuh apa yang diperlukan untuk menyembuhkannya? Yuan Bing bertanya dengan cemas. Omi berkata, seorang penyembuh kelas 9 harus bisa menyembuhkannya. Kelas 9. Sudah berakhir. Yuan Bing jatuh ke tanah, bahkan kepala departemen kelas 7, dia harus memohon kepada Omi untuk keluar dan memohon penyembuh kelas 9. Kemana dia akan memohon? Dari mana Yuan Bing tahu bahwa Omi adalah seorang penyembuh kelas 10, tetapi Omi tidak berencana untuk melakukannya sendiri. Baginya, cedera Yuan Xiaojun adalah masalah kecil. Istri Yuan Bing, putra, menantu, dan cucunya semua berlari keluar dari dapur. Apa yang salah? Oh, Omi bilang setidaknya butuh penyembuh kelas 9 untuk menyembuhkan Xiaojun. Teriak Yuan Bing. Apa? Istri dan putra Yuan Bing juga memiliki kaki yang lembut, seolah-olah itu adalah petir dari langit yang cerah. Pada saat ini, menantu Yuan Bing bertanya, Omi senior, Anda baru lahir di departemen penyembuhan, kan? Anda baru lahir, bagaimana Anda tahu bahwa Anda membutuhkan Healing Master kelas 9 untuk menyembuhkan? Orang yang mendiagnosis Xiaojun sebelumnya, tetapi penyembuh kelas 4, adalah siswa berprestasi di tahun ketiga departemen penyembuhanmu. Mendengar kata-kata Omi, Yuan Bing dan yang lainnya tersadar, kan, Omi murid baru, apa yang dia tahu? Omi tersenyum, baiklah, saya murid baru, itu penilaian saya, mari kita bawa Yuan Xiaojun ke kepala departemen nanti. Oke terima kasih, Omi berkata dalam hatinya, setelah kita pergi ke kepala departemen, Anda akan tahu apakah yang saya katakan itu akurat. Omi melihat ke gubuk lumpur di lereng seberang dan berkata kepada Yuan Bing, saudara Yuan Bing, ayo pergi ke rumah Zhu Feng di seberang jalan. Bagus, Omi dan Yuan Bing terbang ke rumah bumi di seberang jalan. Anjing babi, keluarlah dari sini. Yuan Bing mengamuk. Api berteriak, anjing babi yang dia teriakkan adalah ayah Zhu Feng, Zhu Gu. Ketika Yuan Bing tidak melihat adanya gerakan, dia berteriak lagi, anjing babi, kenapa kalian tidak keluar saja? Kedua keluarga mereka sudah hancur berantakan.
Omi bertanya, kakak Yuan Bing, bagaimana kamu menyebut mereka babi dan anjing? Yuan Bing mendengus, mereka sudah lebih buruk dari babi dan anjing. Nama ayah Zhu Feng adalah Zhu Gu dan nama ibunya adalah Guru. Bersama-sama mereka tidak lebih buruk dari babi dan anjing. Saya tuangkan. Omi benar-benar tumbuh untuk melihat, sebenarnya ada nama yang aneh, Zhu Gu, Burou, yang kebetulan menikah lagi. Bersama-sama mereka akan lebih buruk daripada babi dan anjing. Tidak lama kemudian, seorang pria dan seorang wanita terbang keluar dari belakang rumah. Wanita itu mendengus, Yuan Bing, apa yang kamu lakukan di rumahku? Pria itu juga dengan arogan dan mendominasi berkata, masalah pasukan kecilmu yang lumpuh ini hanya tidak disengaja dari pihak putraku, mengapa kamu masih mengganggunya? Yuan Bing berkata kepada Omi, kau tahu, sikap mereka masih seperti itu. Omi mengangguk, mereka benar-benar lebih buruk dari babi dan anjing, para dewa memberi mereka nama yang bagus. Siapa kamu? Beraninya kamu memperlakukan kami dengan tidak hormat, kamu tidak ingin berkeliaran. Teriak Zhu Gu pada Omi. Omi berkata, saya Omi, siswa tahun pertama di Akademi Seni Bela Diri. Mana sampahnya? Guru mencibir. Zhu Gu juga membenci dan berkata, Yuan Bing, saya pikir Anda telah mempekerjakan seseorang dengan latar belakang status tertentu, tetapi ternyata dia adalah orang yang sangat rendah hati, sungguh lelucon. Yuan Bing, insiden itu telah berakhir untuk waktu yang lama. Saya menyarankan Anda untuk melepaskannya, jangan membuangnya lagi. Jika tidak Anda sama sekali tidak akan mendapat manfaat darinya. Menantu saya adalah guru sihir tongkat. Anda tahu itu, apakah Anda pikir Anda mampu menemukan seseorang dengan latar belakang identitas yang lebih besar daripada menantuku? Kalian semua keluar. Burou meraung dan mengeluarkan cangkul. Meskipun mereka adalah petani dari desa Taoyuan, mereka semua tahu seni bela diri dan sama sekali tidak sebanding dengan petani pedesaan biasa. Omi mencibir melihat pasangan Zhu Gu. Pria itu mencapai tahap awal gerbang dalam dan wanita itu hanya tahap akhir dari gerbang luar. Karena status menantu yang tinggi, dia sangat sombong. Yuan Bing tidak berdaya dan berkata kepada Omi, ayo pergi, jenis mereka akan dikutuk oleh Tuhan. Omi mendengus, aku adalah kutukan surga, orang seperti ini pantas aku hukum. Setelah mengatakan itu, Omi langsung menyerang. Omi menamparkan Zhu Gu, yang terbang di udara dengan semua giginya terbang keluar dan wajahnya bengkak. Zhu tua, istri Zhu Gu berteriak, dia tidak pernah berharap mahasiswa baru ini berani melakukan apapun. Saat itu, Omi meraih Burou. Omi mendengus, dasar jalang, menindas orang lain hanya karena menantumu memiliki status tertentu. Hari ini aku akan mengurus jenis penjahatmu atas nama surga. Bang, Omi meninju perut Guru. Puff, Guru juga memuntahkan seteguk darah, dan Omi melemparkannya ke atap. Pada saat ini, Yuan Bing menatap Omi dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka Omi akan begitu impulsif dan langsung memukuli babi dan anjing itu. Tetapi ini adalah sodokan di sarang semut. Bahkan anggota keluarga Yuan Bing di seberang jalan melihatnya, dan para tetangga di sebelah kiri dan kanan juga melihatnya dan ngeri, yang berani memukuli babi dan anjing itu karena ingin hidup. Omi berkata kepada Yuan Bing, kakak Yuan Bing, Zhu Gu guru saya hanya akan mengajarkan pelajaran biasa ketika saya melihat Zhu Feng itu tidak akan menjadi pelajaran yang sederhana. Baik, kembali. Omi terbang ke rumah Yuan Bing. Kembali ke rumah Yuan Bing, putra dan cucu Yuan Bing semua menatap Omi dengan gentar. 437. Omi memandang mereka dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke Yuan Xiaomian. Yuan Xiaomian juga pucat pasi. Namun, penampilannya yang ketakutan saat ini benar-benar memikat. Omi harus mengakui bahwa gadis muda pemalu ini sama menariknya dengan peri yang turun ke bumi. Omi berkata kepada keluarga Yuan Bing, kamu tidak perlu gugup, ini masalah kecil. Yuan Hua berkata, saya sudah pergi untuk memanggil Zhu Feng. Saya khawatir dalam waktu kurang dari 2 jam, Zhu Feng akan kembali dari Akademi Seni Bela Diri. Omi tersenyum, itu benar, selamatkan aku dari kesulitan mencarinya. 1 jam kemudian, Akademi Hutan Bela Diri, Departemen Jiwa Terpesona. Zhu Feng, seseorang mencarimu di luar. Seorang siswa berteriak keras. Zhu Feng berjalan keluar dari kelas. Zhu Feng berada di kelas 2 tahun ketiga dari Departemen Jiwa Terpesona. Di kelas, dia cukup rendah, karena bakat Zhu Feng untuk mempesona jiwa tidak terlalu tinggi. Dia saat ini hanya pada tingkat Master Jiwa Mempesona kelas 3. Bakat seni bela dirinya juga sedang, baru mencapai tahap awal gerbang dalam. Zhu Feng adalah siswa berbakat ganda, pesona dan seni bela diri, tetapi mereka hanya memiliki bakat menengah, tetapi kemampuan untuk memiliki bakat ganda dianggap kuat. Siapa yang mencariku? Saya tidak tahu. Zhu Feng berjalan keluar dari kelas dan melihat seorang pria berusia 40-an. Pria ini adalah tetangganya di Peach Origin Village. Paman Lin, apakah Anda datang menemui saya? Zhu Feng terkejut. Zhu Feng, cepat, sesuatu yang besar telah terjadi. Paman Lin, apa masalahnya? Babi dan anjing orang tuamu dipukuli. Pria itu sibuk. Zhu Feng membencinya ketika orang meneriakkan nama orang tuanya berturut-turut, dan meneriakkan mereka berturut-turut membuat orang lain terdengar seperti babi dan anjing. Paman Lin, bisakah kita memanggil mereka secara terpisah? Zhu Feng, kamu masih peduli tentang ini, orang tuamu dipukuli. Siapa yang berani memukuli orang tuaku? Zhu Feng mendengus, saudara iparnya adalah seorang guru sihir tongkat, yang di seluruh desa Taoyuan tidak tahu. Yuan Bing yang mengundangnya, barusan ayahmu, anjing babi, dipukuli dengan seluruh giginya, dan ibumu, guru, dipukuli dan dimuntahkan darah. Lumpuh. Tiba-tiba, Zhu Feng terbang pulang. Omi, ayo makan dulu, kita beternak ayam giling dan bebek kita sendiri, semuanya alami. Yuan Bing mengundang dengan hormat.
Omi mengangguk. Orang-orang sangat sopan. Omi tentu saja tidak menolak meskipun dia tidak lapar dan belum waktunya makan siang. Tidak buruk, rasanya otentik. Puji Omi. Yuan Bing tersenyum. Itu dimasak oleh Little Mian. Omi menatap Yuan Xiaomian yang pemalu dengan heran. Tidak menyangka kecantikan yang tidak makan makanan duniawi ini memiliki keterampilan memasak yang begitu tinggi. Sekitar hampir 1 jam kemudian, raungan datang dari luar. Anjing tua Yuan Bing, keluar dari sini. Wajah Yuan Bing memucat dan berkata, ini Zhu Feng. Zhu Feng pasti bergegas kembali dari Akademi Seni Bela Diri. Dia pasti tahu bahwa orang tuanya dipukuli. Omi berkata dengan jijik, jadi bagaimana jika dia tahu? Yuan Bing merasa malu. Omi, aku harus minta maaf padamu dulu. Aku sebenarnya menyembunyikan satu hal darimu, dan itu tentang kekuatan Zhu Feng. Bukankah Zhu Feng kekuatan tahap awal gerbang dalam? Tanya Omi. Ya, memang benar bahwa Zhu Feng berada pada tahap awal gerbang dalam, namun, dia juga memiliki identitas lain, Master Jiwa Kerasukan. Dia adalah siswa berbakat ganda, kekuatan bela diri hanya satu aspek, dan ada aspek lain dari seorang Master Jiwa Kerasukan. Maaf, saya menyembunyikannya dari Anda. Omi tersenyum, kau tidak memberitahuku tentang bakatnya sebagai mesmeris karena kau takut aku tidak berani menyinggungnya karena dia berbakat ganda. Yuan Bing dengan rasa bersalah menundukkan kepalanya. Omi terdiam, sebenarnya tidak perlu, itu hanya mesmeris. Yuan Bing berkata, kamu harus berhati-hati, Zhu Feng adalah Master Jiwa Hilang kelas 3. Yuan Bing, kamu keluar dari sini. Di luar, Zhu Feng berteriak, dia tidak pernah berani begitu sombong di kelas karena ada banyak orang yang lebih baik darinya. Umi berjalan keluar. Zhu Feng melihat Omi dan berkata dengan marah, kaulah yang memukuli orang tuaku. Omi mengangguk, ya, orang tuamu adalah babi dan anjing dan harus dipukuli. Merumput kamu. Zhu Feng tidak mengatakan sepatah kata pun dan membunuh hingga Omi. Bang, Omi menyapu Zhu Feng dengan tendangan. Omi mendengus jijik, tahap awal sekte dalam, bahkan kamu berani mencari kematian. Zhu Feng memanjat dari tanah, tidak menyangka Omi lebih kuat darinya. Zhu Feng mengurangi teknik memukaunya pada Omi. Teknik sihir 1000 mata. Ini adalah misteri sihir Zhu Feng, dan seperti rahasia seni bela diri ada segala macam rahasia sihir. Konsep Tousan Ice Ekstasi seolah-olah ada 1000 mata yang menatap orang, membuat mereka terpesona dan tidak bisa membedakan antara nyata dan virtual. Ditambah statusnya sebagai Master Ekstasi kelas 3, itu pasti lonjakan saat berurusan dengan musuh. Sayangnya, ketika Omi melihat Zhu Feng melakukan teknik memukau, sudut mulutnya terangkat, dan dia mendengus dengan nada menghina, sampah. Teknik memikat Zhu Feng tidak berpengaruh pada Omi. Sebelum ia datang ke Akademi Bela Diri, Omi telah terkena teknik memukau, yaitu teknik menawan Samira. Dan sejujurnya, teknik menawan Samira mungkin jauh lebih kuat daripada Zhu Feng. Terlebih lagi, di kehidupan Omi sebelumnya, dia telah berhubungan dengan seni sihir yang sangat kuat, seperti Putri Iblis, yang awalnya menyukainya, ditolak oleh Wind Lightning dan kemudian membencinya karena cinta, satu-satunya dari mereka. Rekan-rekannya yang ditakuti oleh Wind Lightning di kehidupan sebelumnya. Menyihirmu kakak, Omi menamparkan. Tubuh Zhu Feng terbang lagi. Wow, tubuh Zhu Feng terbang ke kandang babi Yuan Bing. Tetangga kiri dan kanan yang menonton semua tercengang. Itu benar-benar takdir dengan babi. Pada saat ini, Zhu Feng memanjat keluar dari kandang babi, ditutupi kotoran babi. Aku belum selesai denganmu. Kemarahan Zhu Feng terbang keluar dari kandang babi dan membunuh Omi dengan pedang, jelas sangat marah. Dengan tubuh penuh kotoran babi, Omi tidak mengizinkannya mendekat. Omi mengambil sebatang bambu sepanjang 3 meter yang digunakannya untuk menjemur pakaian. Omi menggunakan tongkat bambu yang begitu panjang untuk bertarung dengan Zhu Feng. Kekuatan Zhu Feng sangat buruk sehingga Omi bahkan tidak bisa mengambil keuntungan sedikit pun dengan tongkat bambu yang begitu panjang. Pada akhirnya, Omi bosan dan menyapu tiang bambu, dan Zhu Feng tersapu. Omi menusuk dengan tiang bambu lagi, dan menusuk ke dalam anus Zhu Feng. Pintu itu setidaknya 20 cm di. Zhu Feng berteriak. Omi menancapkan tongkat bambu itu ke tanah, dan Zhu Feng tertusuk di udara, berkibar ditiup angin seperti bendera. Wow, tetangga para penonton tercengang sampai rahang mereka, melihat Zhu Feng yang ditikam di tiang bambu, tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Zhu Feng berteriak kesakitan, tidak ada setengah kekuatan untuk berjuang lagi. Siapapun yang memikirkan bagaimana rasanya memiliki tongkat bambu yang menancap di pantatnya, tertancap di sana seperti tongkat permen. Zhu Feng. Orang tua Zhu Feng mendesis. Omi berkata, Zhu Feng, kamu dengan sengaja memukul dan menghapus Yuan Xiaojun dengan niat jahat seperti itu. Hari ini aku sudah dianggap sebagai kebaikan besar karena tidak sepenuhnya menghapuskanmu. 438. Ternyata Omi menusuk pantat Zhu Feng, sudah menyia-nyiakannya. Orang tua Zhu Feng sibuk mengambil Zhu Feng dari tiang bambu, dan anjing babi menarik tiang dengan keras, dan tiang ditarik keluar dari anus Zhu Feng. Pintu ditarik keluar. Zhu Feng pingsan karena kesakitan. Orang tuanya sibuk membawanya pergi. Tetangga juga berhamburan ketakutan, berdiskusi, di mana di dunia Yuan Bing menemukan orang tanpa hukum seperti itu juga terlalu brutal, menyaksikan semua orang merasakan krisan tidak bisa tidak mengencang. Omi tertawa, Zhu Feng telah dihancurkan olehku, kondisi cederanya mirip dengan Yuan Xiaojun, dan dia pantas mendapatkannya. Baiklah, aku sudah makan makananku, dan aku telah memberi pelajaran pada pria itu, sekarang pergi ke Akademi Seni Bela Diri dan merawat Yuan Xiaojun. Terima kasih. Keluarga Yuan Bing berterima kasih.
Omi tidak melakukan perawatan sendiri. Omi ingin Profesor Lin Han dari Departemen Penyembuhan datang. Karena Lin Han memiliki status di Akademi Hutan Bela Diri, Omi juga perlu memberitahu semua orang bahwa dia juga mengenal orang-orang dengan latar belakang status. Saya yakin status Profesor Lin Han jauh melampaui guru figur tongkat. Sesampainya di Akademi Bela Diri, Omi membawa Yuan Xiaojun langsung menemui Profesor Lin Han. Omi, apakah kamu yakin bisa mempekerjakan Profesor Lin Han? Bagaimana jika Profesor Lin Han tidak memberimu wajah? Mengapa kamu tidak pergi ke kepala departemen dulu? Kata Yuan Bing. Tidak perlu, aku berteman dengan Profesor Lin Han, yang merupakan penyembuh kelas 9 dan lebih dari mampu merawat Yuan Xiaojun. Kata Omi. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Wow, berteman dengan Profesor. Keluarga Yuan Bing semua memandang Omi dengan tidak percaya, dan kecantikan kecil yang pemalu tidak bisa tidak melihat Omi beberapa kali lagi dan menyadari bahwa pria ini benar-benar luar biasa. Sesampainya di ruang penelitian Profesor Lin Han kebetulan ada di sana. Hei Omi, apa yang membawamu ke tempatku? Profesor Lin Han berkata dengan antusias. Profesor Lin Han, saya punya sesuatu untuk ditanyakan dari Anda. Ada apa? Katakan, apa kata teman untuk mengemis atau tidak? Selama aku bisa membantumu, aku wajib. Profesor Lin Han tersenyum. Omi adalah seorang tabib kelas 10, berteman dengan Omi adalah perintah yang tinggi untuknya. Keluarga Yuan Bing secara pribadi mendengar Profesor Lin Han mengatakan bahwa dia berteman dengan Omi, dan mereka beribadah lagi di dalam. Sepertinya mereka benar-benar telah menemukan orang yang tepat untuk meminta bantuan Omi, dan profesor itu semua adalah temannya. Profesor Lin Han, Yuan Xiaojun ini, dia terluka. Bisakah kamu membantuku merawatnya? Seni penyembuhanmu seharusnya cukup untuk menyembuhkannya. Lin Han tercengang. Teknik penyembuhan Omi jauh lebih tinggi darinya. Mengapa dia memintanya? Namun, Lin Han kemudian mengerti bahwa Omi tidak ingin mengekspos kekuatan penyembuhannya begitu cepat. Oke, akhir yang sepele. Biarkan dia berbaring. Profesor Lin Han segera memberi Yuan Xiaojun penyembuhan. Keluarga Yuan Bing menangis karena kegembiraan. Pada saat ini, di Departemen Sihir Tongkat, kelas sihir tongkat tertentu, seorang guru sedang menjelaskan kode kekuatan teknik tongkat. Guru yang ayah mertuamu ada di sini untuk melihat. Hah, guru itu mengerutkan kening dan berjalan keluar kelas, dan itu memang ayah mertuanya. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, Bill Yang, sesuatu yang besar sedang terjadi. Ayah, apa masalahnya? Yang Biao sibuk bertanya. Su Feng lumpuh, dan sebelum dia lumpuh, dia dipukuli dengan parah. Siapa yang berani? Di mana dia sekarang? Yang Biao sangat marah. Su Feng dia saat ini di klinik medis eksternal Departemen Penyembuhan Akademi Seni Bela Diri. Ayo kita lihat Su Feng dulu. Yang Biao segera pergi ke klinik medis luar Departemen Penyembuhan dan melihat Su Feng melolong dan menjerit. Apa yang terjadi? Yang Biao bertanya pada seorang tabib. Tabib itu berkata, dia ditusuk di pantatnya dengan tongkat bambu dan melukai bagian bawah meridiannya. Dia menjadi cacat. Maaf, kami tidak dapat menyembuhkannya karena lukanya berada di kelas 8 atau 9, dan saya khawatir dia setidaknya harus menjadi penyembuh kelas 9 untuk dapat menyembuhkannya. Sayangnya, di seluruh Departemen Penyembuhan, hanya ada 3 profesor yang telah mencapai kekuatan penyembuhan kelas 9, jadi semoga sukses untuk Anda. Su Feng menangis, kakak ipar, kamu harus membalaskan dendamku. Yang Biao mengamuk, siapa yang melakukannya? Su Feng berkata, saya sudah tahu identitasnya, namanya Omi, dia mahasiswa baru yang mencapai tingkat metamorfosis tahun ini. Saya tidak bisa berurusan dengan dia, tidak peduli apakah itu seni bela diri atau mesmerisme. Omi. Yang Biao tampaknya tidak memiliki kesan apapun tentang orang ini, setidaknya tidak di Departemen Tongkat, yang ada di departemen lain. Pada saat itu, penyembuh dari Institut Penyembuhan berkata, Omi yang kamu bicarakan itu, dia bukan junior di Departemen Penyembuhan kami, kan? Kami memiliki siswa baru di tahun pertama Departemen Penyembuhan kami. Dia adalah seorang jenius ganda, dia berada di tingkat metamorfosis dalam seni bela diri. Dia juga menakutkan dalam hal bakat penyembuhannya, dia sangat terkenal di Departemen Penyembuhan kami. Su Feng menangis, itu dia. Yang Biao sangat marah, aku tidak peduli dia jenius seperti apa, aku tidak akan membiarkannya. Yang Biao segera pergi ke tahun pertama Departemen Penyembuhan untuk mencari Omi. Sesaat kemudian, di kelas tahun pertama Departemen Penyembuhan, Guru Zhu Tangzi ada di kelas. Permisi, saya guru Departemen Sihir Tongkat, Yang Biao. Zhu Tangzi melihat bahwa itu adalah seorang guru, dan berkata dengan hormat, Guru Yang, katamu. Yang mana Zhu Tangzi? Tolong minta dia keluar sebentar. Zhu Tangzi berkata, Guru Yang, Omi memang murid di kelas kami, tapi bakatnya kuat dan belajar mandiri sudah cukup, jadi dia tidak perlu menghadiri kelas saya, maka dia absen. Yang Biao dengan marah berkata, karena dia tidak ada di sini, maka kamu tidak perlu menghadiri kelas hari ini. Mengatakan itu, Yang Biao menendang meja podium dan menghancurkannya, tidak memberikan wajah apapun pada Zhu Tangzi. Meskipun semua orang adalah seorang guru, pengaruh Zhu Tangzi sama sekali tidak sekuat pengaruh Yang Biao. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli tingkat Hautian. Seluruh kelas ngeri, bagaimana Zhu Tangzi menyinggung guru tongkat itu. Pada saat ini, di ruang penelitian Profesor Lin Han. Baiklah, sudah sembuh, sedikit istirahat dan pemulihan dan Anda dapat secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan Anda sebelumnya. Kata Profesor Lin Han. Terima kasih, terima kasih. Keluarga Yuan Bing bersyukur. Omi tersenyum sedikit dan berkata, satu ujung dari masalah kecil, apa masalahnya? Apapun yang kamu perlu bantuan di masa depan, tanyakan saja. Setelah mengatakan itu, mata Omi tanpa sadar melirik kecantikan kecil yang pemalu itu.
Bukan karena Omi bernafsu, tetapi karena dia berdiri di sana, sama mencoloknya dengan peri yang turun. Pada saat ini, seorang siswa di luar berteriak, "Profesor Lin Han, apakah Omi ada di sini?" Omi berjalan keluar, tapi itu salah satu teman sekelasnya. "Apa yang kamu mau dari aku?" "Omi, kembali ke kelasmu. Guru sosok tongkat ada di sini mencarimu. Jika kami tidak dapat menemukanmu, kelas kami akan dibatalkan. Saya mendengar bahwa Anda datang ke arah ini, jadi saya datang untuk mencari Anda. Aku tidak menyangka kamu benar-benar ada di sini." "Oh, pulanglah, aku akan ke sana nanti." "Bagus." Profesor Lin Han bertanya, "Omi, apa yang terjadi?" 439. Omi secara singkat memberitahu Lin Han apa yang telah terjadi. Lin Han mendengus, Zhu Feng itu juga pantas mendapatkannya, tapi aku khawatir guru figur tongkat itu menjadi masalah sekarang karena dia mencarimu. Omi berkata, "Aku tidak tahu seberapa kuat dia, tapi aku tidak takut apapun, jadi aku akan pergi dan melihatnya dulu." Profesor Lin Han berkata, "Aku akan pergi bersamamu, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini sendiri." Bagaimanapun kamu adalah seorang siswa, dia adalah seorang guru di Departemen Sihir Tongkat, jika aku keluar, dia seharusnya tidak berani melakukan apapun, bagaimanapun juga aku seorang profesor. Omi bertanya, "Bagaimana jika dia tidak memberimu wajah?" Profesor Lin Han tertawa, "Tidak memberiku muka." "Oh, kalau begitu dia akan sengsara, statusku sebagai profesor penyembuh kelas 9 bukan untuk makan, penyembuh apa yang tidak mengenal beberapa ahli. Jika dia benar-benar seperti itu, bodoh, maka jangan salahkan aku." "Baiklah." Omi pikir itu baik-baik saja, meskipun dia tidak takut pada gurunya, tapi bagaimanapun juga dia adalah Hautian, dan kekuatannya pasti lebih kuat daripada senior tahun ketiga yang juga Hautian. Tidak ada gunanya mengambil risiko berkelahi dengan gurunya, setidaknya belum. Omi kembali ke kelas tahun pertama Departemen Penyembuhan, di mana Yang Biao sedang menunggu. Pada saat itu, ada kehebohan di kelas dan semua orang melihat bahwa Omi telah kembali. Yang Biao segera mengarahkan pandangannya ke arah Omi dan berteriak, "Kamu Omi." Omi mendengus, "Ya, Lao Zi adalah Omi." Para siswa di kelas melihat bahwa Omi masih berani menyebut dirinya Lao Zi di depan guru sihir tongkat. Mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Apakah Omi tidak ingin tinggal di Akademi Seni Bela Diri? "Omi, kamu menghapus Zhu Feng, hari ini aku juga akan menghapusmu," kata Yang Biao dengan marah. "Zhu Feng pantas mendapatkannya. Dia menghapus Yuan Xiaojun. Apakah kamu pura-pura tidak tahu?" "Don Omi, potong omong kosongnya, aku akan membuatmu menjadi tidak valid." "Aku poh." Omi meludah. Pada saat itu, Profesor Lin Han masuk. Yang Biao melihat Profesor Lin Han dan tercengang. Profesor Lin Han berkata, "Guru Yang Biao, bisakah Anda memberi saya wajah dan membiarkan masalah ini selesai?" Yang Biao mendengus Profesor Lin Han, "Saya tidak berharap Anda berbicara untuk mahasiswa baru." "Oh, Guru Yang Biao, bagaimana kalau masalah ini dibiarkan saja?" Profesor Lin Han, "Jika aku memberitahumu bahwa Omi dia baru saja menghancurkan saudara iparku, apakah kamu masih akan membiarkanku melupakannya?" Yang Biao berkata dengan wajah berat. Profesor Lin Han tersenyum, "Sejauh yang saya tahu, itu adalah saudara ipar Anda yang pertama kali menghapus teman Omi, Yuan Xiaojun, dan keluarga saudara ipar Anda masih tidak bersalah." "Profesor Lin Han, jangan katakan itu, Zhu Feng hanya kecelakaan, sementara Omi melakukannya dengan sengaja. Saya akan mengejar masalah ini sampai akhir dan tidak akan pernah terpengaruh oleh siapapun, jadi jika Anda masih menganggap wajah saya sebagai seorang guru, jangan ikut campur dalam masalah ini." Profesor Lin Han berkata, "Guru Yang Biao, jadi Anda tidak memberi saya wajah ini?" "Maaf tapi saya tidak bisa memberikannya karena orang-orang yang terluka adalah anggota keluarga saya. Saya juga ingin bertanya kepada Profesor Lingham apakah Anda harus bertanggung jawab atas ini." Yang Biao menahan amarahnya dan dikatakan. Profesor Lin Han mengangguk dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Omi." Yang Biao mendengus, "Aku khawatir, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Kamu adalah penyembuh kelas 9. Tetapi kamu kuat, bisakah kamu menghentikanku?" Profesor Lin Han tersenyum, "Meskipun kekuatan bela diri saya rendah, saya adalah penyembuh kelas 9. Penyembuh kelas 9 apa yang tidak memiliki beberapa teman di alam bawaan?" Pada saat ini, tubuh Yang Biao bergetar, dan 4 kata dari alam bawaan tampaknya menusuk Yang Biao dengan kejam. "Hati, kebersamaan, dia, Yang Biao, seorang guru tingkat Hautian, bahkan bukan sampah di depan kecerdasan." Profesor Lin Han tertawa lagi dan berkata, "Guru Yang Biao, bagaimana? Beri aku wajah dan biarkan masalah ini pergi." Yang Biao menahan amarahnya tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengatakan apa-apa lagi tentang mengejar masalah ini sampai akhir, karena kata-kata, "teman dari alam bawaan," membuatnya berhati-hati. Yang Biao menggigit giginya dan berkata kepada Omi, "Omi, kita lihat saja, kali ini, saya akan memberikan wajah kepada Profesor Lin Han, tetapi lain kali, saya tidak akan memberikan wajah kepada siapapun." Setelah mengatakan itu, Yang Bil dan keengganannya terbang keluar dari kelas. Masalah ini diselesaikan tanpa sepatah kata pun. Omi terdiam, seorang guru Hautian hanyalah seorang guru, Omi takut padanya, meskipun dia hanya berada di gerbang dalam yang terlambat sekarang, dia tidak mudah diganggu. "Terima kasih, Profesor Lin Han. Baiklah, jangan sopan padaku, datanglah ke rumahku untuk makan malam-malam ini, bawa pacarmu juga, aku akan menyuruh istriku menyiapkan makanan lezat." "Oke, janji Omi. Kalau begitu aku akan kembali dulu." Ketika kelas melihat Omi begitu akrab dengan Profesor Lin Han, mereka sangat cemburu belum lagi para siswa, bahkan guru Zhu Dangzi cemburu pada mereka.
Omi melihat bahwa masalah sudah selesai, berjalan keluar kelas dan berkata kepada keluarga Yuan Bing, kembalilah, masalah ini akan selesai mulai sekarang. Saya pikir Zhu Feng tidak berani menggertak kalian lagi, jadi jika ada hal lain di masa depan, datang saja padaku. Yuan Xiaojun juga sembuh sekarang, aku akan memikirkan cara untuk mengembalikan Yuan Xiaojun ke sekolah dan berjalan-jalan, itu seharusnya tidak sulit. Terima kasih, benar-benar terima kasih banyak. Sama-sama, ayo kembali. Saat mereka pergi, Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kepergian Yuan Xiaomian, merasa bahwa bahkan punggungnya sangat menghancurkan jiwa. Tepat pada saat ini, Yuan Xiaomian tiba-tiba melihat kembali ke arah Omi. Yuan Xiaomian melihat Omi sedang menatap punggungnya dan memutar kepalanya dengan wajah memerah. Omi tersenyum dan berbalik untuk berjalan ke dalam kelas. Chang Sun Wuyan mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak heran teknik penyembuhanmu begitu kuat, kamu sangat akrab dengan Profesor Lin Han, tidak heran kamu tidak kuat ketika kamu memiliki penyembuh kelas 9 yang membimbingmu. Oh, oke. Tang Zhu Dengzi tidak repot-repot berdebat sebanyak itu. Zhu Dengzi berkata, rekan-rekan siswa, meja podium telah dihancurkan, mari kita selesaikan sekolah lebih awal hari ini. Semua orang meninggalkan kelas. Omi, sampai jumpa besok. Chang Sun Wuyan bangun dan pergi duluan, bukan dengan Omi, baru 2 hari yang lalu, dia dipeluk dengan Omi dan ditemukan oleh Chen Gujin, makanya dia tidak bergaul dengan Omi terlalu banyak selama ini. Wen Qiang datang ke depan Omi dan tersenyum, Omi, sekolah berakhir sore ini, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kita tidak pergi ke latihan seni bela diri bersama? Wen Qiang mengedipkan matanya yang besar. Omi memikirkannya dan mengangguk, baiklah, ayo kita pergi ke latihan bela diri bersama, ini masih 3 jam sebelum malam. Memehem. Wen Qiang dalam hati berkata, saya harus mengejar Omi, dia sangat luar biasa sehingga dia bahkan mengenal seorang profesor dengan status tinggi seperti penyembuh kelas 9. Jika saya bisa mendapatkan pria yang luar biasa seperti itu, maka saya akan mendapatkannya. Tapi sekarang keuntunganku lebih lemah dari Chang Sun Wuyan, sepertinya aku harus berpikiran terbuka dan mencari cara untuk berhubungan seks dengan Omi dulu. Aku akan pergi ke latihan seni bela diri dengannya nanti dan melihat apakah aku punya kesempatan untuk berhubungan seks dengannya. Omi tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa itu seperti terakhir kali, pergi ke latihan bela diri bersama. Tapi Wen Qiang, dalam hatinya, diam-diam merencanakan bagaimana berhubungan seks dengan Omi nanti dan mendapatkan Omi dulu. 440. Omi pergi ke tempat yang tenang di belakang departemen penyembuhan untuk berlatih seni bela diri, dan Wen Qiang juga berlatih di samping. 10 menit kemudian, Wen Qiang tiba-tiba jatuh ke tanah dengan aduh. Omi berhenti melatih pedangnya dan berjalan. Apa yang salah? Saya tidak tahu bagaimana kaki saya terkilir, Anda dapat membantu saya melihatnya. Omi berjongkok dan melihat ke kaki Wen Qiang. Sepertinya sedikit bengkak di pergelangan kaki, tapi kenyataannya tidak benar-benar bengkak, itu sengaja bengkak dengan energi udara. Dengan keterampilan Omi, di mana Wen Qiang bisa menyembunyikan ini? Sedikit pemikiran dari Omi. Mengapa Wen Qiang berpura-pura kakinya patah? Tanya Omi dalam hati. Omi mengangkat kepalanya untuk melihat Wen Qiang. Ketika Wen Qiang kebetulan membungkuk dan sengaja membiarkan kerahnya terbuka, dan memang, Omi segera melihat peti di dalam kerah Wen Qiang. Wen Qiang bertindak seolah-olah dia tidak tahu bahwa dia telanjang dan bertanya, Kakak Omi, bagaimana kakiku, bisakah aku terus berlatih seni bela diri? Omi berkata, aku tidak bisa. Aduh, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin kembali ke asrama, bisakah Anda membawa saya kembali? Tidak bisa. Omi langsung menolak. Wen Qiang tersenyum sedikit kecewa, kalau begitu bantu aku di bawah pohon di sana, aku takut kecoklatan oleh matahari. Omi membantu Wen Qiang ke pohon besar di sebelahnya. Tepat setelah sampai di bawah pohon, Wen Qiang tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke pelukan Omi. Mata Omi dengan acuh tak acuh menatapnya. Wen Qiang semua ini di mata Omi. Barusan kakinya bengkak, sekarang dia pura-pura jatuh. Apa yang dia inginkan? Wen Qiang memandang Omi dengan mata besar. Dalam semua keadilan, itu benar-benar sangat indah. Namun, selalu ada perasaan bahwa itu menunjukkan sesuatu. Dibandingkan dengan Chang Sun Wuyan dan yang lainnya, tidak memberikan perasaan yang menakjubkan. Wen Qiang sendiri tidak membuka, Omi juga tidak mendorongnya. Pada saat ini, Wen Qiang pura-pura memanjat dari tubuh Omi. Tangannya secara tidak sengaja menekan bagian bawah Omi. Omi berdebar. Wen Qiang tersipu dan berkata, maaf aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa, kata Omi dengan tenang. Pada saat ini, Wen Qiang berkata dalam hati, aneh, mengapa Omi begitu terkendali, aku sudah mengisyaratkannya dengan sangat jelas. Wen Qiang menggigit giginya, jadi dia harus mengambil langkah berani lagi, tersenyum malu-malu, tidak ada salahnya untuk menekanmu sekarang, tapi itu akarmu, ku dengar itu sangat rapuh. Oh, memang rapuh, kata Don Omi. Ah, itu seharusnya tidak menekannya dengan buruk, aku tidak mampu membayarnya. Mata Omi menatap Wen Qiang, tidak mengatakan sepatah kata pun. Wen Qiang terlihat agak canggung dan bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Wen Qiang, apa yang kamu inginkan? Ah, apa maksudmu? Ayolah, kakimu sendiri bengkak, dan kamu jatuh ke pelukanku dan sengaja menekan pantatku. Ya, apa yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu ingin mengajakku berkencan? Don Omi dikatakan. Ah, Wen Qiang terkejut karena Omi bisa melihat dengan sangat jelas. Saya, katakan yang sebenarnya, atau kau akan membuatku membencimu. Kata Omi. Pada saat ini, Wen Qiang tiba-tiba mencium Omi. Ah, pria kecil murni Omi agak tercengang. Dia masih bisa bermain seperti ini. Ya, Omi tidak tahu bahwa Wen Qiang akan tiba-tiba menciumnya. Dia adalah seorang gadis, bagaimana dia bisa begitu berani?
Tapi terlepas dari ini, tubuh Omi dirangsang. Meridian tengah ruangan mulai beroperasi sendiri. Operasi ini mengakibatkan Omi tidak dapat mengontrol perilakunya sendiri. Tidak mengontrolnya lagi. Di bawah pohon, mereka berdua terjalin. Omi benar-benar telanjang Wen Qiang, dan Wen Qiang mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah sekitar 30 menit, tidak ada gerakan lagi, dan Omi bersandar di pohon dengan tidak percaya, dengan satu pikiran di kepalanya. Sudah berakhir, saya telah menipu Xiang'er, saya telah mengkhianatinya. Namun Wen Qiang bersemangat di dalam. Omi memandang Wen Qiang yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya di wajahnya, dan selalu merasa sedikit marah, karena Omi merasa bahwa itu semua karena Wen Qiang dia akan mengkhianatinya. Omi tidak bermaksud mengkhianati Xiang'er, jadi dia agak kesal dengan Wen Qiang sebagai gantinya. Namun, Omi tidak menunjukkannya, meskipun dia tidak sengaja selingkuh, itu sangat keren sekarang, jadi dia tidak bisa tersinggung karena itu bukan niatnya. Itu hanya masalah waktu. Omi menutup matanya. Di dantiannya, ada 3 arus udara internal lagi. Hanya saja, meridian pusat rumah yang baru dihasilkan, sangat sedikit, seolah-olah jumlah satu kejadian acak dengan Xiang'er tidak sebanyak kejadian pertama dengan Xiang'er. Apa yang terjadi? Bukankah ini pertama kalinya Wen Qiang bukan yang pertama kali? Hati Omi gelap. Pada saat ini, Wen Qiang berdiri, tersipu dan berkata, kakiku lebih baik, aku akan kembali dulu. Wen Qiang tidak banyak bicara dan segera pergi. Sekarang setelah itu terjadi, jika dia segera mengatakan bahwa dia akan membiarkan Omi mengambil alih, maka Omi pasti akan membencinya dan berpikir bahwa ada tujuan. Sebaliknya, dia pergi tanpa mengatakan apapun akan lebih mungkin membuat Omi memikirkannya. Wen Qiang tampak sedikit lebih profesional dalam cinta, setidaknya lebih baik daripada Omi. Omi benar-benar agak bingung ketika melihat Wen Qiang pergi tanpa berkomentar tentang apa yang baru saja terjadi pada mereka. Wen Qiang kembali ke asramanya dengan suasana ceria dan pergi mandi dulu. Lagi pula kulitnya gatal karena hanya berguling-guling di lantai begitu lama. Dia pergi begitu saja. Tidak ada apa-apa, kata Omi dalam hati sedikit tidak terbaca. Wen Qiang selesai mandi, dan pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Wen Qiang membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah laki-laki. Wen Qiang tiba-tiba menarik wajahnya ke bawah dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan datang ke asramaku lagi. Saya tidak setuju untuk putus, Anda hanya mengatakan putus, untuk apa Anda mengambil saya? Kami saling mengenal di sekolah menengah, bersama selama 2 tahun. 2 tahun perasaan Anda hanya mengatakan putus, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana perasaanku? Kata anak laki-laki itu. Wen Qiang Dao, itu normal untuk putus ketika tidak cocok. Lanyang, jangan ganggu hidupku, oke? Mari kita semua berkumpul. Anak laki-laki itu mengamuk, kamu pasti jatuh cinta pada Omi dari kelasmu itu, apakah kamu masih berdebat sekarang? Wen Qiang berkata, orang yang menulis surat ancaman kepada Omi kemarin adalah Anda. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu di masa depan. Anda mencari kematian. Kekuatan Omi dapat mengalahkan Anda dengan 1 jari. Pria itu mencibir. Jadi kamu tidak menyukai kekuatanku yang rendah. Aku seharusnya berpikir bahwa kamu adalah orang seperti itu. Saat itu, Qixuan dan aku sama-sama mengejarmu. Pada akhirnya kamu memilihku. Sekarang aku pikir alasannya pasti karena aku lebih berbakat dari Qixuan, kan? Pertemuan yang baik, oke. Kenapa kamu membuatnya begitu tidak bahagia? Itu tidak seperti kamu tidak mencari pacar. Wen Qiang, anggap kamu kejam. Wen Qiang tidak punya niat untuk tinggal dan berkata, jangan main-main dengan Omi. Kamu tidak bisa bermain dengannya. Demi kebersamaan, ini saranku untukmu. Bersambung.